Kita akan pergi ke akhirat, Pak. Maliki yaumiddin. Dulu kakeknya Nabi Abdul Muttalib, beliau sudah beriman. Karena beliau pernah mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan, di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Ada yang mencuri, ada yang melakukan maksiat tidak baik, ada yang menyembah selain, ada yang menyembah patung. Maka ini mesti ada balasannya nanti. Abdul Muttalib itu kan hidup sebelum Nabi lahir ya, kakeknya Nabi. Maka dia mengatakan mesti nanti ada balasannya. Kalau nggak ada balasannya, yang paling enak hidup di dunia ini adalah orang kafir yang jahat, perampok. Dia merampok bank, dia dapat duit banyak, dia melakukan maksiat. Itu kalau nggak ada balasannya di akhirat, itu paling enak mereka hidup di dunia. Tapi kan ada hukuman-hukuman. Apa hukuman dunia? Tidak ada. Bagaimana menghukum di dunia? Sedangkan dia kali dengan yang bagian penghukuman di dunia. Masuk penjara, tinggal bayar kepada petugasnya, selesai masalahnya. Nanti yang menghukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka yakinilah bahwa kita akan pergi ke akhirat. Guru saya memberi satu perumpamaan bahwa semua manusia itu paham ya. Kalau hari ini ada tawaran bahwa kamu akan menaiki kereta api termewah di dunia, karena kita katakanlah kereta api di Jepang. Di Jepang itu ada kereta api namanya Shinkansen, kalau nggak salah namanya Shinkansen. Itu kereta api tercepat 600 km per jam atau 400 km per jam. Jadi kalau ke Surabaya yang biasanya 2,5 jam atau 3 jam, ini bisa ditempuh dengan waktu setengah jam atau 45 menit saja kereta api. Kemudian di dalamnya fasilitasnya full, fasilitas mewah. Ada AC-nya, ada wifi-nya, ada televisinya, ada kasurnya, ada WC-nya. Kalau kita tanya kepada semua orang di dunia ini, ingin nggak naik kereta api itu, maka semuanya akan mengatakan iya ingin, karena cepat dan fasilitasnya sempurna. Hari ini kalau saya berikan tiket kepada semua yang hadir di sini, semuanya ingin naik. Enak kok. Tapi kalau saya bilang, Pak, saya kasih gratis ya Pak, yang harga 2 juta itu ke Surabaya, 2 juta, fasilitasnya full, sempurna, enak, nyaman. Tetapi sebelum sampai Surabaya itu ada jembatan, kemudian jembatannya belum selesai. Artinya kalau Bapak itu naik kereta api itu nggak sampai Surabaya, tapi malah sampai ke jurang. Maka apa jawabannya? Semuanya akan mengatakan, kalau begitu walaupun mewah saya nggak mau naik. Mau naik nggak Pak? Nggak naik kan? Naik? Nggak naik. Kenapa? Mewah loh. Walaupun mewah, tapi ujung-ujungnya nggak sampai Surabaya, sampai jurang, ya saya nggak mau. Begitu juga perumpamaan hidup di dunia ini ada tujuannya, dan tujuannya adalah surga dan neraka. Apalah daya, apalah enaknya kalau hidup mewah di dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada tujuan, lalai di dalam kehidupannya. Walaupun hidupnya mewah, tujuannya adalah jurang api neraka, tentu kita tidak akan mau kemewahan tersebut. Ya enggak, Pak? Hidup mewah, hidup jadi orang kaya, tetapi kekayaan yang membuat dia lupa kepada tujuannya,
bahwa tujuannya itu adalah surga dan neraka, maka mending hidup biasa-biasa saja, tapi bisa amal agama, bisa tawajuh dengan sholat, bisa tawajuh dengan zikir, bisa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik, karena surga dan neraka itu sifatnya kekal. Dikekalkan oleh Allah. Surga selama-lamanya, neraka juga selama-lamanya. Enak ya enak selamanya, gak enak berarti gak enak selamanya. Surga itu walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Surga itu apa yang sesuai apa yang kamu inginkan, sesuai apa yang kamu minta nanti. Oh, pengen ayam panggang, langsung datang. Pengen terbang, langsung bisa terbang. Pengen itu, pengen ini, apa semuanya ada di dalam surga. Dan itu sifatnya untuk selama-lamanya. Sementara neraka, orang yang tidak ingat, tidak kenal kepada Allah, masuk di dalam kubur, langsung didatangi oleh malaikat Munkar Nakir, ditanya, "Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu?" Tak bisa jawab. Didatangkan lagi proyektor di dalam kubur. Di dalam hadis Bukhari itu didatangkan proyektor gambar. Ada gambarnya Nabi. Ini siapa ini? Kamu kenal nggak ini? Loh, di dunia nggak pernah selawat dia. Di dunia nggak pernah mengikuti sunnahnya Nabi. Pas dikasih gambarnya Nabi, nggak kenal katanya. Ketika nggak kenal langsung dipukul sama mereka Munkar Nakir, langsung anjlok sampai kepada langit, sampai kepada bumi yang ketujuh, ke dalamnya. Kemudian dia dihimpit sama kubur, dihimpit, masya Allah, tulangnya itu, tulang rusuknya ini terhimpit seperti jari yang disilangkan ini. Musyabbakah itu lempuyangan, apa ya Jawa? Itu disilangkan. Orang kafir nanti disilangkan, dihimpit sama tanah itu langsung silang ini. Hancur semua badannya. Itu baru dikubur. Belum lagi nanti di neraka, insyaallah. Di neraka paling ringannya itu dibakar, sendalnya dibakar dengan api neraka, yang mendidih adalah kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dimasukkan oleh Allah di dalam surga semua. Maka poin yang kedua kita harus pikirkan. Yang pertama adalah kita dari Allah, yang menciptakan Allah. Yang kedua adalah kita tujuannya adalah akhirat. Dunia ini adalah sementara saja, sifatnya sementara, dan kita hidupnya juga tidak lama, 60 tahun, 70 tahun. Amal ummati baina sittin wa sabiin. Umurnya umatku, kata Nabi, antara 60-70 tahun saja hidup di dunia. Selepas itu kalau masih bisa hidup, selepas 70 tahun itu pun sudah banyak penyakitnya, komplikasi, diabetes, darah tinggi, semuanya ada. Untuk menikmati makanan sudah gak enak lagi. Itu sudah bonus kalau masih bisa hidup itu. Tapi rata-rata sudah pergi kalau umur segitu. Dan itu kalau dibandingkan akhirat baru 2 menit setengah. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan kamu di akhirat nanti itu adalah 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Kalau sekarang Masehinya adalah 2026, berarti umur dunia ini baru 2 hari akhirat. Baru 2 hari, Pak. Perasaan kita sudah lama. 2 hari dari Nabi Isa itu sampai sekarang baru 2 hari. Dan kita hidup di dunia 60 tahun. 60 tahun berarti 2 menit setengah. Kalau kita di Jakarta berarti kita sedang mampir di pom bensin, rest area. Dikasih waktu, kamu mau ke Jakarta, dikasih waktu rest area 2 menit setengah. 2 menit setengah saja. 2 menit setengah ini kamu kumpulkan bekal-bekalnya ya. Nanti ke Jakarta, biar nanti dari rest area sampai Jakarta gak ada lagi mampir-mampirnya. Kumpul
mengumpulkan bekal yang banyak. Loh, yang paham dia akan mengumpulkan bekal-bekal yang banyak untuk sampai Jakarta, tapi yang nggak paham malah dia nonton televisi yang ada di Indomaret. Dia malah ke WC ramah sekali, malah nonton televisi di dalam WC, malah membangun rumah di situ 2 menit setengah. Akhirnya ketika mobilnya panggil, bisnya panggil untuk pergi ke Jakarta, dia nggak ada bekalnya sama sekali. Dan bekal kita pergi ke akhirat itu banyak sekali. Min qillatiz zat wa bu'dis safar wa wasyatit thariq, kata Sayyidina Ali. Aduhai, jauhnya perjalananku, sedangkan bekalku sedikit sekali. Wa wasyatit thariq, dan perjalanannya juga sangat-sangat menakutkan. Ada alam barzakh, ada mati pertama. Mati itu apa, Pak? Mati itu malaikat maut datang sesuai dengan amalan kita. Imam Ghazali cerita di dalam Ihya itu, ada orang mati seperti dimasukkan kayu yang berduri. Jadi ada batang kayu yang berduri, itu dimasukkan dari mulut sampai ke ususnya, duri, Pak. Kemudian ditarik sekaligus, langsung ditarik itu. Semua saraf-sarafnya, semua usus-ususnya ini semuanya bocor semua, sampai tenggorokan bocor semua. Nah, itu rasa ketika mati pertama. Ada juga riwayat yang mengatakan rasa ketika mati itu seperti dikuliti, kambing yang dikuliti. Kalau kita pernah lihat ada kambing, kemudian dia itu kulitnya itu diikat di motor atau diikat di apa, kemudian ditarik sekaligus, antara kulit dengan daging berpisah sekaligus itu, Pak. Nah, itulah rasa kematian. Itu baru satu perjalanan. Di barzakh ada lagi dihukum atau mendapatkan hadiah. Nanti habis dari barzakh dibangkitkan, nanti berjalan menuju mahsyar. Berjalan matahari di kepala, matahari segini, dia berjalan. Kalau sesuai dengan amalannya, ada yang telanjang, maka sahabat tanya, wahai Nabi, itu cowok cewek, laki perempuan campur, terus telanjang, apakah laki tidak melihat perempuan? Maka Nabi mengatakan, tidak sempat lagi dia melihat perempuan ketika itu. Ketika itu sudah nggak sempat untuk melihat perempuan. Jadi mereka berjalan. Mahsyar kemana, Pak? Nah, kata guru saya, kalau terjadi kiamat maka dunia ini hancur. Ketika dunia hancur diganti dengan bumi yang baru. Nah, bumi yang baru ini semuanya rata, seperti adonan roti, putih semua, nggak ada bangunan, nggak ada pohon, nggak ada gunung, nggak ada apa-apa. Semuanya putih rata seperti lapangan gitu. Kemudian matahari di kepala sejengkal. Kemudian seorang dibangkitkan sesuai di tempat yang dia mati. Kalau kita matinya di Magetan, maka dibangkitkan di Magetan. Nanti jalan sampai ke mahsyar. Mahsyar di mana? Mahsyarnya di Suriah, di Syam. Suriah, Lebanon, Palestina, itu mahsyarnya di sana. Kita jalan dari Magetan sampai di Palestina sana. Jalan kaki. Nanti yang suka sedekah, yang suka kurbannya kambing, nanti naik kambing, kurbannya sapi, nanti naik sapi. Orang yang selalu di masjid, nanti masjid jadi kendaraan. Orang yang suka ibadah, nanti ibadahnya menjadi kendaraan. Baca Quran jadi kendaraan sesuai dengan amalannya masing-masing. Tapi yang lain, orang kafir, nanti jalan kaki di sana, berdesak-desakan. Kemudian di tengah jalan nanti ada banjir. Banjirnya bukan banjir seperti Sumatera, Pak, itu udah mengerikan. Ini banjirnya airnya air keringat. Keringat orang mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul jadi satu. Maka dia berenang di dalam banjir itu. Isinya nanah, isinya darah, isinya kotoran-kotoran. Masya Allah, dia berenang di situ. Dan airnya panas karena matahari segini, sejengkal di kepala. Di jalan sampai di mahsyar.
Di mahsyar nanti tunggu antrian satu persatu dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ada berapa miliar orang? Itu satu persatu. Satu orang diteliti oleh Allah. Kamu makan hari ini, ambil uang dari mana? Ini uangnya halal atau tidak? Kamu bermuamalah. Setiap detik ditanya satu persatu. Satu orang memakan waktu sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Ketika itu. Dan sampai giliran kita, sangat-sangat lama. Kita antrian, kadang antrian untuk pom bensin aja kadang kita nggak kuat. Antrian masuk WC aja kita nggak kuat. Jadi antriannya ini sampai bertahun-tahun. Tapi bagi orang yang beriman, cukup salat 2 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat ke kiri, ke kanan. Loh, pada kemana ini? Mereka sudah selesai hisab, sekarang waktunya pergi ke surga. Itu bagi orang beriman, insyaallah. Kemudian nanti harus melewati sirat. Sirat itu jembatan. Kemudian kalau yang bisa melewati, nanti dia akan menempuh satu planet. Planet itu disebut dengan surga. Kemudian sirat itu satu rambut dibelah 7. Satu rambut dibelah 7. Kemudian yang nggak bisa melewati sirat itu nanti dia kecemplung langsung masuk ke dalam neraka. Ini perjalanan kita nanti sampai ke surga ataupun neraka. Semoga kita masuk surga semua, insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir ya. Yang ketiga, kita asal dari mana? Dari Allah. Kita pertahankan, kita tujuannya adalah akhirat. Kemudian yang ketiga yang harus kita renungkan, apa yang harus kita kerjakan. Maka di dalam Al-Quran Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kita harus amal agama. Ikmalu badiru bil a'mali fitanan. Apalagi di akhir zaman ini memang banyak ujian yang Allah turunkan ke kita. Fitnah-fitnah yang Allah uji kita. Karena ini adalah penutupan episode. Kalau kita nonton film, ini adalah adegan terakhir ya Pak. Adegan yang mengerikan antara orang baik orang jahat perang. Ini adegan terakhir sebelum penutupan. Maka semakin akhirnya zaman seperti film, semakin akhir semakin mengerikan. Sehingga Nabi mengatakan inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayasibu akhiraha bala'un wa umurun turjirunaha. Nabi mengatakan bahwa umatku yang selamat, yang aman, yang damai cuma di awal-awal saja. Zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar saja. Selepas itu akan terjadi fitnah-fitnah yang membuat kamu terganggu, yang membuat kamu tidak suka dengan datangnya ujian itu. Tungkiruna. Kemudian Nabi mengatakan fayuraqtiku summa tabashiru. Kemudian fitnah itu akan datang. Kemudian orang iman mengatakan fayaqulul mu'min hadhihi mulikati. Ini akan menghancurkan saya. Hadhihi mulikati, ini akan menghancurkan saya. Summa tabashiru, fitnah itu terhilang. Fayuraqtiku ba'da selepas itu datang lagi. Gambarannya mudah aja lah. Gambarannya begini. Gambarannya itu 2019 Covid. Susah, kerja susah, mau ke sekolah susah, mau ke pondok susah, mau pergi perjalanan, mau jalan-jalan nggak bisa, semuanya susah. Bahkan sholat Jumat nggak bisa, tutup gara-gara Covid. Akhirnya orang-orang iman, orang Islam mengatakan hadi munikati, ini Covid ini menghancurkan kami semua. Mau kerja nggak bisa, mau ke masjid, mau sholat nggak bisa. Ini bingung kami apa yang harus kami lakukan. Fatang kasifu tiba-tiba 2021 akhir Covid itu hilang, ya kan? Kemudian Nabi mengatakan fayuraqtiku ba'daha ba'da. Jangan kamu senang dulu. La ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrun. Jangan kamu senang dulu. Karena Covid-19 itu sudah sangat mengerikan bagi orang umat manusia di dunia ini, itu hilang.
Yuraqqiqu ba'duha, akan datang satu fitnah, bahkan banyak fitnah selepas itu, sehingga orang-orang mengatakan bahwa fitnah Covid itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan fitnah yang akan datang nanti. Dan itu di zaman kita masih banyak hadisnya ini. Takun fiikum nubuwah, masya Allah, takun summa yarfa'a idza sya'a yarfa'a. Nabi mengatakan bahwa umatku dibagi lima fase. Fase kenabian, fase kekhalifahan, fase raja Islam, kemudian fase Jababirah, kemudian fase Imam Mahdi. Fase yang pertama fase Nabi sudah selesai, Nabi Muhammad selesai. Fase Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sudah selesai. Fase yang ketiga kerajaan Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani 1924 runtuh Turki Utsmani 1924, sudah 100 tahun lebih. Sekarang 26, berarti 102 tahun yang lalu runtuhnya Turki Utsmani. Selepas itu gantilah fase yang keempat, namanya fase Jababirah atau Jabariyah. Fase Jababirah ini adalah fasenya kita. Apa itu Jababirah? Fasenya orang memikirkan diri sendiri, fasenya orang yang rakus, fasenya orang diktator, fasenya orang yang tidak peduli dengan tetangganya, fasenya orang yang bagaimana saya bisa makan terserah orang lain. Ini fase kita ini. Fase orang yang maksiat terang-terangan, tidak tahu malu lagi kalau dia maksiat, walaupun dia orang yang Islam, orang yang beriman. Dan fase ini adalah fase sebelum datangnya Imam Mahdi. Dan ujian terberatnya umat Islam di fase ini nanti yaitu datangnya Dajjal. Dajjal akan datang di fase ini, Pak. Sebelum datangnya Imam Mahdi, Dajjal belum datang. Dan sebelum Dajjal datang, tanda-tanda kecil itu semuanya sudah terlihat. Dan diteliti oleh para ulama bahwa tanda-tanda kiamat yang kecil itu semuanya yang disebutkan oleh Nabi semuanya terlihat. Nabi mengatakan bahwa manusia akan bicara dengan sendalnya. Para ulama mengatakan sendal itu adalah HP. Manusia ambil sendal ngomong sendiri. Para ulama mengatakan HP sudah ada. Nabi mengatakan an amaratiha akhbirni an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata wa ta'ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi mengatakan bahwa nanti di akhir zaman orang Arab mereka dulu gak punya apa-apa. Kalau jalan itu telanjang dadanya, bawahnya saja. Kalau jalan itu gak pakai sendal dan mereka pengembala kambing. Tiba-tiba mereka menemukan minyak bumi. Tiba-tiba mereka menemukan minyak dan ingin jadi kaya raya mendadak. Yatatawaluna fil bunyan, mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi pencakar langit dan mereka saling bersaing satu sama lain, dan itu sudah terjadi di negeri Arab. Ini Nabi mengatakan. Di Dubai ada Burj Khalifa, di Mekah sendiri ada Tower Zamzam, kemudian di Jeddah dibangun lagi yang lebih tinggi dari Burj Khalifa namanya Kingdom Tower. Mereka saling membangun, saling nggak mau kalah. Itu Nabi sudah menyebutkan yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba di dalam membangun bangunan. Itu sudah terjadi. Kemudian Nabi mengatakan bahwa Dajjal dia tidak bisa masuk Mekah dan tidak bisa masuk Madinah, tetapi dia ada di pinggir Mekah dan pinggir Madinah. Kemudian dia membuat satu hentakan kaki. Kemudian orang-orang yang ada imannya dia tetap di Madinah, di Mekah, tetapi orang yang imannya masih ragu, tidak kuat, dia akan terkesan dengan hentakan Dajjal. Maka para ulama mengatakan apa itu hentakan Dajjal? Itu adalah konser, itu adalah kemaksiatan yang dibuat di kota, di pinggiran kota Mekah dan Madinah. Ternyata sekarang kalau kita pergi ke Mekah di Jeddah, dibuat namanya Muka'ab.
Satu tempat seperti Ka'bah, tempat wisata. Jadi kalau orang pergi umrah nanti bisa pergi ke Muka'ab itu untuk jalan-jalan. Sehingga orang pergi ke Muka'ab lupa kepada Ka'bah. Di sana dibuat setiap tahun dibuat festival festival hantu itu. Di sana juga dibuat perlombaan anjing. Di dunia nggak ada perlombaan anjing, tapi di Mekah di Saudi Arabia sudah ada. Di sana sudah ada dibuat konser-konser. Nah itu konser-konser itulah yang menguji keimanan umat Islam. Orang yang ragu dengan keimanannya, walaupun orang Arab sendiri, mereka keluar pergi ke konser dan ramai juga yang pergi. Mereka buat diskotek, mereka buat bioskop. Akhirnya orang-orang Arab pergi untuk mendengarkan itu. Nah inilah yang dimaksud Nabi, hentakan Dajjal membuat orang-orang yang ragu keimanannya mereka mengikuti hentakan Dajjal itu. Hadirin berkata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kuatkan iman kita, ya. Kita hidup di zaman yang banyak fitnah yang membuat kita lalai kepada Allah, tetapi Nabi pesan kepada kita dua perkara. Falyati man yatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilayhi. Pesan Nabi dua, Pak, yang saya berikan kepada Bapak terakhir ini ya. Apapun yang terjadi di dunia ini, fitnah apapun, ujian apapun yang terjadi, kita tidak disuruh untuk meneliti fitnah itu. Kita tidak disuruh untuk memperhatikan, untuk menyibukkan diri dengan fitnah yang datang. Tetapi kita disuruh fokus oleh Allah, oleh baginda Nabi, ya'ti maniyatuhu wa huwa yu'min billah. Kita disuruh betul-betul menjaga keimanan kita. Bagaimana caranya? Badiru bil a'mal. Kita disuruh beramal. Fokus. Waktu salat, datang salat. Salat 5 waktu, waktunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan semuanya, kita fokus dulu 5 menit saja, 10 menit saja, fokus dulu, tinggalkan semua. Setiap hari kita jaga salat kita, setiap hari ada zikir-zikir, kita zikir, kemudian seminggu sekali ada salat Jumat, kita datang salat Jumat, sebulan sekali ada pengajian, kita datang untuk pengajian, kita istiqomahkan seperti ini, insya Allah kita akan terjaga dari fitnah-fitnah yang datang kepada kita. Ya semua insya Allah. Insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Itu kurang lebih yang saya sampaikan. Cukup ya Pak ya. Terus cara selanjutnya apa? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ihdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdil jinna wal insa waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rabbana wa rabbal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma rabbana wa rabbal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ja'al hadhihi al-qaryah kal-madinati munawwarati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al masajidana kamasjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al madrasatana kamadrasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al rijalana karijali sahabah. Allahumma ja'al nisa'ana kanisa'is sahabah. Allahumma ja'alna iyyahum min hafidhil Qur'an al-ulama al-amilin al-da'in al-dika al-alam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma zidna 'ilma, zidna fahma, zidna tuqa, zidna barakah, zidna tashrifan wa takriman wa mahabatan wa birra. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ba'ath fihim sultanan nasira. Ya Allah, jagalah kami semua ya Allah. Hadirin hadirat ya Allah, yang ada di mana di sini ya Allah, jagalah kami, iman kami semua
Allah. Berilah rezeki yang barakah ya Allah. Rezeki yang menolong kami untuk beribadah kepadamu, untuk memperjuangkan agamamu, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, pilihlah kami semua ya Allah, sebagaimana Engkau pilih orang terdahulu ya Allah, untuk mengamalkan agamamu ya Allah, untuk mengamalkan agamamu ya Allah, untuk menghidupkan seluruh hidupmu ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, untuk belajar ilmu agama ya Allah, untuk mengamalkannya ya Allah, untuk menyampaikannya ya Allah, menyampaikan kepada umat yang ada di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, jagalah kami semua ya Allah, sebagaimana Engkau jaga hamba-hambamu yang mulia, hamba-hamba pilihanmu ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga nabi-nabimu ya Allah. Ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, sampai kebesaran terakhir kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah manusia yang berdosa ya Allah, penuh dengan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami penuh dengan kemaksiatan ya Allah, tapi rahmat-Mu ya Allah, rahmat-Mu luas ya Allah. Kami berharap suatu hari Engkau mengampuni dosa kami ya Allah, Engkau merahmati kami ya Allah, sehingga kami wafat di dalam ridha-Mu ya Allah, bertemu dengan Engkau dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah, dengan dalam keadaan baginda Nabi ridha kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengar dari dalam sedikit ilmu dari Ustaz Syukran. Beliau merupakan orang asli Thailand dan sudah lama beribadah. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita tetap berada di dalam Semoga